Memasuki awal bulan November, bersiaplah menghadapi banyak kemungkinan. Bencana alam belum akan mereda, malah bisa jadi semakin meningkat. Bencana yang berasal dari unsur air diramal bakal lebih banyak terjadi dengan kekuatan yang jauh lebih menakutkan. Sementara itu, kehidupan sosial dan ekonomi juga belum menunjukkan tanda-tanda membaik, bahkan hingga tahun depan. Dari kalangan selebriti, kabar buruk juga terus bertebaran, mulai dari perceraian, kematian, hingga artis yang terseret kasus hukum. Semua masih tersedia di tahun 2026. Tapi benarkah akan ada artis terkenal yang meninggal dunia? Siapa saja selebriti yang tahun depan bercerai? Lantas strategi apa yang bisa dilakukan menghadapi tahun dengan shio kuda api di tahun depan? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Tidak mengejutkan tapi tetap menggemparkan. Tahun 2025 yang segera berganti, ternyata tetap membawa persoalan yang sama, terutama di kalangan selebriti. Persoalan pernikahan yang koyak oleh banyak problematika hidup. Rumah tangga selebriti yang gagal dipertahankan, sepertinya masih menjadi pemandangan biasa di tahun 2026. Ada yang perceraiannya sudah diprediksi, tapi ada juga yang mengejutkan. Sebab, selama ini kehidupan rumah tangganya dianggap aman, harmonis, dan penuh kebahagiaan. Tapi tiba-tiba mereka memutuskan berpisah. Itu perpisahan artis itu adalah hal yang biasa. Gitu bakal kalian suatu saat bisa. Jadi 2026 itu masih terus terjadi seperti itu. Pokoknya kaget-kagetan deh orang-orang melihat tadinya harmonis, akhirnya perpisahan. Itu udah biasa sih. Ya, artinya kelihatannya bagus-bagus aja, tiba-tiba berpisah gitu. Ada yang married, tiba-tiba suaminya adalah mungkin sesama pecinta sama jenis. Itu ada-ada aja. Ada yang sudah menikah tiba-tiba selingkuh, gitu, ketahuan selingkuh dengan perempuan lain. Aku ngerasa itu masih terjadi tahun 2026. Ada juga KDRT, itu masih kejadian loh tahun 2026. Itu masih parah banget, masih ada kejadian. Dikira harmonis, ternyata ujuk-ujuk cerai, berpisah. Ya, itu masih ada. Selain kasus perceraian artis yang menyita perhatian publik, akan ada peristiwa lain yang tak kalah mengejutkan. Peristiwa meninggalnya seorang artis besar yang tidak disangka-sangka. Tidak terdengar mengalami sakit, tapi tiba-tiba berpulang. Perpisahan juga masih ada di kalangan artis maupun perpisahan yang tiba-tiba terjadi tanpa juga duga sih. Itu sih ada. Tahun 2026 mungkin kan yang 2025 udah sakit, pasti 2026 ada yang meninggal, pasti ada. Tapi yang 2026 yang tidak disangka-sangka, tidak kelihatan sakit, kecelakaan, kemudian juga tiba-tiba meninggal, itu juga ada. Selain kalangan artis, Roy melihat tahun depan bakal ada tokoh publik yang berpulang. Namanya cukup populer karena sering menjadi berita. Kepergian figur publik ini juga meninggalkan jejak duka yang dalam, sehingga banyak yang menangisinya. Apalagi kepulangannya menghadap Tuhan juga sangat mendadak karena sakit yang tidak pernah diduga-duga. Ada satu tokoh politik yang meninggal dunia. Saya sih, aku nggak berani bocorin itu siapa. Mudah-mudahan beliau sehat-sehat aja dan semoga aman. Tentunya tidak lupa juga prediksi saya berkaitan dengan public figure yang meninggal dadakan karena sakit yang tidak diduga-duga itu juga itu terjadi.
Makanya itu menjadi pelajaran buat kita untuk menjaga pola hidup kita dengan baik. Buat siapapun lah, buat teman-teman pemirsa juga yang menjalani kehidupan, harus menjalani kehidupan lifestyle yang baik juga dengan pola hidup yang sehat. Siapapun bisa kena sakit, siapapun bisa meninggal. Itu aja sih pesan aku. Kasus narkoba dalam penglihatan mata batin Roy Kiyoshi juga masih akan tetap ada meski sudah banyak yang tertangkap. Tapi artis yang terseret kasus narkoba seperti sulit dihindari. Roy malah menyebut sebagai repetisi yang tiada berakhir. Akan terus berulang, sehingga setiap tahun bakal selalu ada artis yang berurusan dengan hukum karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Ketangkap narkoba masih banyak sih. Itu mah udah kayak jadi sebuah berita yang repetisi yang berulang-ulang gitu. Sepertinya tampaknya biasa. Tapi benarkah di tahun 2026 nanti bencana masih banyak terjadi? Mungkinkah bencana besar akan datang dari unsur air? Tahun ini yang disebut-sebut sebagai tahun bencana memang telah memberi banyak kepiluan. Hingga awal bulan November ini, ancaman bencana alam belum juga mereda. Malah, hingga pergantian tahun nanti, bencana tetap akan datang dengan amukan yang lebih menakutkan. Roy Kiyoshi, yang dikenal sebagai seorang indigo, melihat tahun depan masih sama dengan tahun ini yang penuh dengan gejolak alam. 2025 sebenarnya adalah tahun yang sebenarnya menurut saya adalah tahun yang panas ya. Dalam artian panas ini adalah tahun yang sangat susah diduga, susah yang diprediksi. Kita pikir adalah keadaan yang baik-baik saja, ternyata ada perpisahan, ada juga bencana juga. Ternyata di tahun ini memang kejadian yang sangat-sangat hal-hal seperti itu kejadian mungkin saja bisa berlanjut di tahun 2026. Tapi yang jauh lebih menakutkan, Roy menyebut bencana alam akan didominasi oleh unsur air. Roy bahkan mengaku mendapatkan gambaran yang sangat menakutkan karena berkali-kali mimpi tentang bencana air yang sangat besar. Dalam mimpinya, air datang dengan kekuatan besar hingga menenggelamkan apa saja. Hanya saja, Roy tidak mendapatkan penglihatan peristiwa itu akan terjadi kapan dan di mana. Ia hanya diberi gambaran kesengsaraan yang ditimbulkan. Mimpi lewat mimpi juga ya, selalu bermimpi berulang-ulang tentang bencana air besar. Itu selalu mimpi terus tiap malam jam 2 pagi. Selalu saya merasa dalam tidur saya kayak nggak pernah nyenyak gitu. Belakangan saya selalu mimpi air yang sangat besar banget. Tapi saya nggak pernah tahu itu kejadiannya di mana gitu. Nah itu yang menjadi beban saya juga dan menjadi pikiran saya juga. Sebenarnya aku ngerasa kayak hal-hal ini masih kejadian sih di bulan di penghabisan tahun 2025 juga, mungkin saja juga bisa menjadi pembukaan di tahun 2026 gitu sih. Mimpi yang berulang-ulang itu dicatat oleh Roy Kiyoshi bukan hanya dalam ingatan, tapi catatan harian yang rapi. Itu yang membuatnya merasa selalu dibuat cemas. Sebab waktu datangnya bencana air masih sangat misterius. Hingga awal November yang berarti mendekati tutup tahun, mimpi itu masih terus datang. Sehingga yang ditakutkan, air akan menjadi bencana di akhir-akhir tahun atau awal-awal tahun. Roy tidak bisa menyebut secara lebih rinci bencana air yang datang dalam mimpinya. Bisa saja berupa banjir bandang, tapi kemungkinan terjadinya tsunami juga sangat terbuka. Ih, serem deh pokoknya. Ngomong bukan nakutin orang ya, tapi jujur-jujuran bener aku tiap dapat mimpi musibah air itu benar-benar menakutkan. Aku tulis di handphone catatan yang kecil gitu, apa yang terjadi lewat mimpi, pesan semesta itu aku tulis gitu satu-satu.
itu menakutkan banget di tahun 2026 udah berbahaya. Bisa-bisa itu menjadi banjir yang besar atau tsunami yang besar atau memang ombak pantai yang sampai nyampe ke bibir pemukiman warga. Aku sampai dengar suara sirene. Aku yang kebangun sampai ngos-ngosan gitu. Untung cuma mimpi gitu. Vision jatuhnya jadi vision, mana mimpi yang berulang-ulang terus jatuhnya jadi kayak vision tuh penglihatan ya. Kondisi kehidupan di tahun 2025 yang berat ternyata masih akan berlanjut di tahun depan. Dalam pandangan Roy Kiyoshi, memang belum ada banyak perubahan terutama dalam tataran kehidupan sosial dan perekonomian. Situasi ekonomi baru dibenahi, tapi masih jauh dari membaik. Kondisinya semakin berat karena kehidupan sosial yang juga sering memanas. Orang saling hasut sehingga tidak tercipta ketenangan. Roy malah melihat kerusuhan massal akan terjadi, sehingga kondisi perekonomian yang baru mau bangkit kembali terpuruk. Dibanding tahun 2025, tahun 2026 ya masih simpang siur, masih gonjang-ganjing juga kondisi ekonomi belum bisa dibilang baik banget, belum bisa dibilang sangat buruk gitu. Tapi dibanding awal-awal tahun kemarin, tahun 2025 kemarin, tahun depan itu sebenarnya masih ada perbaikan dikit sih, agak lebih baik. Cuma aku takut nih ada chaos juga, ada situasi yang memanas gitu, ada orang yang dihasut sana sini juga, jadi kondisi bisa takut lebih parah. Kondisi chaos itu apa ya kalau bukan demonstran deh. Iya, demonstran juga ya. Aku takut bilang kayak gini, takutnya mempengaruhi ketakutan orang gitu, jadi orang jadi takut. Chaos ya itu kerusuhan, tapi dibilang takut kayak Nepal juga ya enggak juga, ada arah ke sana lebih gede dari yang kemarin juga bisa. Kehidupan di tahun 2026 rupa-rupanya belum bisa disebut membaik. Masih sama dengan tahun ini yang berat. Kondisi ekonomi juga tetap sulit, malah cenderung makin sulit. Lantas, apa yang bisa dilakukan? Strategi apa saja yang bisa dipilih untuk menghadapi tahun dengan shio kuda api? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Menjelang pergantian tahun yang tinggal 2 bulan lagi, banyak yang harus diwaspadai. Apalagi akan terjadi pergantian shio dari ular kayu menjadi kuda api. Tahun 2026 yang bernaung dalam shio kuda api diprediksi masih berat. Semua orang harus kerja keras untuk mendapatkan yang diinginkan. Kuda api juga membutuhkan energi yang besar, karena pekerjaan-pekerjaan yang tidak mudah bakal menghadang. Sebenarnya setiap tahun kuda itu tahun yang kerja keras, yang kedebuk-kedebuk yang benar-benar tahun yang sangat menyita energi banget. Kalau nggak ikutin perkembangan dunia yang luas, kita kan ketinggalan. Tahun kuda itu benar-benar tahun yang harus kita ekstra jaga diri dengan baik lah, maksudnya seperti itu. Cara mudah agar tetap selamat di tahun kuda api adalah berhati-hati. Selain penuh tantangan harus kerja keras, kuda api juga membutuhkan kesabaran. Apalagi persaingan dengan orang lain yang juga pekerja keras semakin ketat. Jangan lupa, di antara kerja keras kesabaran penuh juga harus memperhatikan kesehatan. Karena semua perjuangan yang berat butuh stamina dan energi yang prima. Jadi kesehatan adalah penopang utama untuk mendapatkan kesuksesan di tahun kuda api. Tahun kuda kita harus benar-benar jaga kesehatan, karena tahun kuda itu benar-benar kita harus kerja keras dan dibutuhkan energi dan stamina yang sangat-sangat besar sekali. Makanya lifestyle kita harus sehat. Dan tahun kuda itu benar-benar harus benar-benar sabar aja gitu. Kalau nggak sabar, ujung-ujungnya benar-benar ada kekerasan dalam situasi pertemanan, relationship atau hubungan asmara, hubungan keluarga seperti itu. Ya.
Perjalanan tahun 2025 sudah memasuki bulan ke-11. Sebentar lagi, pergantian tahun terjadi. Tapi rupa-rupanya, kondisi masih belum berganti. Bencana alam menanti, sementara kondisi kehidupan belum beranjak membaik. Tahun depan, yang memasuki tahun kuda api, juga diprediksi jadi tahun yang berat. Dibutuhkan kerja keras dan kesabaran untuk sukses. Maka semogalah kita selalu mendapatkan perlindungan Tuhan sehingga tetap kuat menghadapi hari-hari yang berat. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.